Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Azizah Nurul Izzati. Saat ini saya adalah seorang mahasiswi semester 5 di Prodi PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Saya dengan NIM 86207191 dalam mata kuliah Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Dokteranda Hajah Rizawati MSI akan mempresentasikan tentang penilaian perkembangan bahasa dan sosial anak usia dini. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa sih penilaian itu? Nah, penilaian merupakan proses pengukuran hasil kegiatan belajar anak. Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil pengamatan perilaku dan karya yang dibuat anak. Pengamatan yang dilakukan harus bersifat autentik, yaitu sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Penilaian hasil kegiatan belajar anak harus terukur, berkelanjutan, dan menyeluruh mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Nah, mengapa sih kita melakukan penilaian? Dengan penilaian, guru dan orang tua dapat mengetahui perkembangan belajar anak, mengamati hal-hal apa saja yang anak tahu, apa saja yang anak bisa, dan apa saja yang menjadi kebiasaan anak. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, guru dapat merancang program pembelajaran sesuai dengan minat, kekuatan, dan kebutuhan anak. Program pembelajaran yang direncanakan dan disusun sesuai dengan profil perkembangan anak akan menstimulasi potensi anak menjadi anak yang kompeten. Anak akan menjadi semakin tahu, semakin bisa, dan semakin memiliki kebiasaan yang baik. Ada 4 skala pencapaian perkembangan anak. Yang pertama adalah BB, artinya belum berkembang, yaitu bila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru atau orang tua. Yang kedua adalah MB, artinya mulai berkembang, yaitu bila anak melakukannya masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru atau orang tua. Yang ketiga adalah BSH, artinya berkembang sesuai harapan, yaitu bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru atau orang tua. Dan yang keempat adalah BSB, artinya berkembang sangat baik, yaitu bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Nah, masih pada penilaian. Menurut Eisel, assessment atau penilaian meliputi proses-proses seperti berikut ini. Yang pertama, asesmen atau penilaian harus berpusat pada anak dan pembelajaran di kelas. Yang kedua, asesmen dilakukan pada saat kegiatan berlangsung, alami, dan merupakan kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga, asesmen harus mendorong kekuatan anak. Apa yang anak tahu, apa yang anak lakukan, dan bagaimana mereka berkembang sebagai pembelajar. Kemudian yang keempat, pengamatan guru adalah sangat penting dalam asesmen atau penilaian. Mengamati bagaimana anak belajar dan berinteraksi dengan yang lain. Pelajari bagaimana supaya lebih efektif menginterpretasikan apa yang diamati. Kemudian yang kelima, mencakup asesmen formal, tes terstandar, basal test, dan lain-lain. Asesmen informal atau laporan anekdot, contoh anak dan lain-lain, dan masukan dari guru, anak, dan orang tua. Kemudian yang keenam, mengumpulkan hasil kerja anak dalam portofolio. Hasilnya harus penuh arti dan otentik, merefleksikan seluruh kemampuan anak. Baik, kita sampai kepada penilaian berbahasa anak. Kemampuan berbahasa merupakan salah satu potensi yang dimiliki anak sejak lahir yang perlu dikembangkan. Jika kemampuan berbahasa anak berkembang dengan baik, maka anak tidak saja berkembang dalam bidang akademik, tetapi anak mampu pula berinteraksi secara baik dengan lingkungan sosialnya. Kemampuan berbahasa anak akan berkembang sejalan dengan rasa ingin tahu serta sikap antusias yang tinggi. Kemampuan berbahasa anak berkembang
sejalan dengan intensitas interaksi anak dengan teman sebayanya. Anak dapat mengekspresikan menggunakan bahasa, sehingga orang lain dapat menangkap apa yang dipikirkan oleh anak. Melalui bahasa, komunikasi antar anak dapat terjalin dengan baik, sehingga dapat membangun hubungan. Kemampuan bahasa dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilan seorang anak. Nah, di sini saya mengutip tentang indikator pencapaian perkembangan bahasa anak. Yang pertama adalah memahami bahasa. Kemudian yang kedua adalah mengungkapkan bahasa. Dan yang ketiga adalah keaksaraan. Nah, ketika anak dapat memahami bahasa, anak menyimak perkataan orang lain dan mengerti dua perintah yang berkaitan dan bersamaan. Contohnya, anak dapat menyebutkan bunyi huruf vokal, anak dapat menyebutkan bunyi huruf konsonan, anak dapat mengucapkan dua kata dari kata yang telah didengar, anak dapat merapihkan kembali mainannya dan meletakkan sesuai dengan tempatnya. Nah, yang kedua tadi mengungkapkan bahasa. Nah, anak dapat mengulang kalimat sederhana dan bertanya dengan kalimat yang benar. Contohnya, anak dapat menceritakan kembali cerita yang telah didengar. Anak dapat memberikan pertanyaan dengan kalimat apa, di mana, dan bagaimana. Kemudian, keaksaraan. Anak dapat mengungkapkan perasaan dengan kata sifat baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dan sebagainya. Mengutarakan pendapat kepada orang lain. Contohnya, anak dapat memberikan informasi tentang suatu hal. Kemudian anak dapat menjelaskan tentang dirinya secara lengkap. Ada dua jenis teknik yang dapat digunakan oleh pendidik PAUD dalam melaksanakan evaluasi pengembangan sosial dan emosi anak usia dini. Yang pertama adalah observasi. Observasi merupakan suatu teknik yang digunakan oleh pendidik PAUD untuk mengevaluasi perkembangan sosial dan emosi anak usia dini dengan cara mengamati perilaku anak usia dini. Perilaku yang diamati bisa merupakan perilaku yang ditampilkan oleh anak ketika melakukan suatu kegiatan, ataupun bisa juga perilaku yang ditampilkan oleh anak sebagai hasil dari suatu kegiatan yang telah dilakukan. Dan yang kedua adalah catatan anekdot. Pada dasarnya, catatan anekdot merupakan bagian dari teknik observasi. Namun, catatan anekdot ini lebih memfokuskan pada kegiatan catatan mengenai sikap ataupun perilaku anak usia dini yang terjadi secara insidental atau tiba-tiba. Jadi, dilakukan catatan anekdot merupakan catatan yang dibuat oleh observer mengenai berbagai perilaku luar biasa ataupun perilaku khusus yang ditampilkan oleh responden pada situasi-situasi tertentu. Catatan anekdot dibuat oleh pendidik PAUD mendeskripsikan suatu yang terjadi secara faktual atau sesuai apa yang dilihat dan didengar dengan cara objektif, artinya tanpa dibuat-buat, yang mengungkapkan kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi, serta apa yang dilakukan dan diperbuat oleh anak usia dini. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang penilaian perkembangan bahasa dan sosial anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.